Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'ala fis samaa'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah mengabulkan doa kami untuk bisa mengadakan acara besar, acara Tarhib Ramadan menyambut datangnya bulan suci Ramadan 1447 Hijriah. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, beserta sahabat-sahabatnya, dan kita umatnya hingga akhir zaman nanti. Yang saya hormati tentu pimpinan wilayah RW 004 Bapak Purwanto. Yang saya hormati pula para ketua RT 07, RT 11, RT 13, RT 14, dan juga dari klaster. Alhamdulillah semua sudah ada dan sudah lengkap atau yang mewakilinya. Yang saya hormati juga para Ustadz Mardani, Ustadz Warfai, kemudian Ustadz Irwan belum datang? Belum ya? Ya. Dan ibu-ibu semua yang telah hadir untuk sama-sama kita mengadakan acara menyambut bulan Ramadan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa agenda kita pada hari ini. Jadi nanti kayaknya kita akan sampai siang ya, sampai zuhur. Kita akan mengadakan pertama santunan kaum duafa. Santunan kaum duafa ini kita penting sekali untuk kita menyantuni mereka agar para duafa, para kaum fakir miskin ini bisa menjalani puasa dengan nyaman. Mereka punya makanan minimal untuk 1 bulan ke depan. Selain itu, perintah untuk menyantuni kaum duafa ini luar biasa. Yang paling hafal deh kita ya, sebagai tahukah kamu orang yang mendustakan agama, yaitu orang-orang yang menghardik anak yatim dan tidak mau memberi makan kepada orang miskin. Maka kita kan gak mau jadi pendusta agama, kita pengennya menjadi pembenar agama ya, makanya kita harus menyantuni anak yatim dan juga memberi makan kepada fakir miskin. Kemudian dalam hadis yang lain dikatakan as-sa'i ala armalah wal miskin kal mujahid fisabilillah. Orang-orang yang berjuang untuk bisa menafkahi, bisa memberikan makan kepada orang janda-janda yang tua, dan juga para fakir miskin yang duafa, dan juga kita memberi makan kepada orang miskin, itu kal mujahid fisabilillah, seperti orang-orang yang berjihad di jalan Allah, pahalanya besar. Hadis muttafaqun alaih, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Ini berarti hadisnya sangat kuat sekali. Oleh karena itu kita berusaha keras, kita mencari dana, kita berkoordinasi dengan beberapa pihak agar terkumpul dana, dan alhamdulillah dana yang sudah terkumpul sekitar 5 juta lebih, itu belum ditambah dengan RT 11 yang menyumbang sembako. Semua sembako alhamdulillah dihandle semuanya dari RT 11, alhamdulillah. Dan dari RT 7, RT 13, RT 14 klaster itu untuk uang santunan nanti akan kita berikan kepada kaum duafa. Jadi kaum duafa akan mendapat sembako dan juga uang. Alhamdulillah. Terima kasih kepada para ketua RT, para perwakilan RT yang sudah bekerja keras untuk bisa sama-sama mewujudkan acara ini. Kemudian ada khataman Quran 30.
Ma min 'abdin khatamal Qur'an illa ma'ahu malakun situna alfi malak. Tidaklah pada suatu majlis berkumpul untuk mengkhatamkan Al-Qur'an kecuali 60.000 malaikat mendoakan kita semua yang mengkhatamkan Al-Qur'an. Hadis Imam At-Tabrani, hadisnya riwayat Imam At-Tabrani. Jadi kita berkumpul pertama untuk mendapatkan rahmat dari Al-Qur'an itu sendiri, dan juga kita mengharap malaikat-malaikat turun bersama kita untuk mendoakan kita. Malaikat ini nggak kelihatan, makanya kadang orang apa iya gitu. Dan kita percaya aja hadis cukup ya. Dan juga dari sains, dari ilmu kedokteran Bapak Ibu sekalian. Pernah diuji coba orang yang punya penyakit kanker. Kankernya dioperasi, diambil, kankernya ditaruh di gelas, di tempat gitu ya, di piring. Itu dibacakan Al-Quran di dalamnya, itu sel kanker diam, nggak bergerak. Begitu kita diam, sel kankernya bergerak. Ini uji coba ilmiah. Ini jadi kesimpulannya adalah kalau penyakit kanker yang paling besar ya, penyakit yang paling ganas saat ini, itu diam ketika dibacakan Al-Quran, apalagi cuma penyakit-penyakit yang di bawahnya, flu, batuk, pilek ya kan. Itu ketika dibacakan Al-Quran, maka semua sel sarafnya itu diam. Karena emang ada perintah Quran di situ. Setiap orang yang mendengarkan Al-Quran, setiap hamba Allah yang mendengarkan Al-Quran, maka diamlah. Maka termasuk sel kanker di situ diam semua, tidak bergerak, tidak berkembang biak. Oleh karena itu hadirin sekalian Bapak Ibu, kita berharap dengan khataman Quran ini semua penyakit yang ada dalam tubuh kita sembuh semuanya. Amin ya rabbal alamin. Meskipun itu cuma penyakit kecil, tapi Allah sembuhkan. Apalagi yang punya penyakit besar, yang sering berobat ke rumah sakit, kita mendoakan berkahnya Al-Quran, Allah sembuhkan penyakit-penyakit kita. Amin ya rabbal alamin. Kemudian ada doa untuk arwah. Doa untuk arwah ini biasa memang kita lakukan kalau menjelang masuknya bulan Ramadan. Kita mendoakan bapak ibu kita yang sudah meninggal, kakek nenek kita yang sudah meninggal, paman bibi kita yang sudah meninggal, kita doakan semua. Semoga mereka diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ada doanya kalau kita sholat jenazah itu kan, Rabbana, yang doa yang keempat, takbir yang keempat itu kan, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami dan dosa saudara-saudara kami sesama Islam yang telah mendahului kami. Jadi kita mendoakan saudara-saudara kita yang sudah meninggal dunia dalam iman yang sama, iman Islam yang sama, kita doakan semoga diampuni semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada tarhib Ramadan, nanti Ustadz penceramah kita ada Ustadz Jabur, beliau akan datang sekitar jam 9.30 karena sekarang lagi ada acara di tempat yang lain, dan juga penampilan santri TPA karena sudah tawakufan, sudah berhenti sejenak di bulan Ramadan. Jadi nanti akan ada penampilan santri-santri TPA. Anaknya kecil-kecil, jadi kalau ada salah-salah mohon dimaklumi. Nanti ada Asmaul Husna, ada pembacaan surat An-Nasr, juga ada sholawat ya. Nanti kurang lebihnya harap dimaklumi. Itu saja dari saya. Marilah kita membaca Al-Quran dengan murattal aja ya, jangan cepat-cepat, dengan tartil, tidak perlu terburu-buru karena target kita bisa selesai di 1 jam. Rata-rata kita bisa selesai di 40 menit atau 45 menit, tapi kalau ada jeda minumnya, ada jeda snacknya, berarti kurang lebih 1 jam. Jadi tidak perlu selesai dalam waktu 15 menit misalnya ya, itu kecepatan bacanya. Jadi jangan sampai kita menghilangkan tajwid, itu aja. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.